Karena ada orang penting di sini yang kita kejar untuk bikin kontennya. Orang penting nih dia. Siapa orang penting ini? Dia adalah Mas Adi Rampes. Ya, betul? Ya, Mas Adi Rampes. Beliau telah lama meninggalkan tanah kelahirannya. Dia ngikutin jejaknya Luffy, One Piece. Ngejar bajak laut. Mau ke Greenland apa? Iya, saya mau nggak ke Greenland sih, ya, buaya laut jadinya buaya Waduh, asin. buaya laut. Kalau buaya laut suara gimana? Kalau buaya darat, halo deh. Kalau buaya laut, TBC. Beef dong. Ya, bingung kan daging kotak. Nah, Di sini ada bakso kotak. iya, apa itu daging kotak itu apa ya? Udah lu lihat aja sendiri kata senior itu kan ada. Dan kebetulan setiap saya pulang itu ada aja perubahannya gitu, maksudnya deh ya kayak di Ciledug atau sekitarnya. Sampai-sampai tuh kadang kalau pas pulang lu lupa nama jalannya apa. Kalau mau kesini harus satu udah. Tahu Monas ya? Kalau Monas mereka nggak terlalu ini sih kayaknya. Lebih ke Bali ya? Ya lebih ke Bali sama Lombok. Bali, Lombok, Jogja termasuk ya. Jogja termasuk ya, banyak bule juga. Iya. Karena film Hollywood kemarin kan, ya di Jogja itu kan. Oh gitu. Nggak pernah cerita tentang Ciledug gitu? Kebetulan nggak terkenal sih Ciledug. Besok mau pergi ceritain, woi lu Ciledug ada busway gitu, ada MRT kita di Ciledug gitu. Kita udah ketinggalan deh. Ada tayo gitu. Sekarang kita tuh apa ya? Kalau Nah itu dia, hal apa yang menurut, jadi kita nggak hanya bahas tentang iya, pikirannya itu. Maaf. Ya, sehat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Back with me again, Yogi Sutrisno, kapten dari Forum Anak Ciledug Tangerang atau yang biasa dikenal Fakta. Kali ini kita ketemu lagi di podcast episode sekian lah. Dan kali ini podcastnya agak sedikit berbeda setupnya ya, karena bisa dibilang ini dadakan atau buru-buru ya. Karena ada orang penting di sini yang kita kejar untuk bikin kontennya. Orang penting nih dia. Siapa orang penting ini? Dia adalah Mas Adi Rampes. Ya, betul? Ya, Mas Adi Rampes. Saya Adi Rampes. Selamat datang. Terima kasih buat Mas Yogi dari Fakta udah nyempetin waktunya, udah mau kasih tempat lah buat saya sharing di sini. Makasih sekali lagi. Salam kenal buat Fakta semuanya. Ya, saya dong yang kasih tempat. Iya. Kan ini tempatnya bukan tempat saya. Iya. Makasih buat yang punya tempat teh. Itulah pokoknya. Ya. Jadi gini guys, Mas Adi ini adalah orang Ciledug, dia orang Karangtengah ya. Nah, Pedurenan, Karangtengah, Kecamatan Karangtengah. Itu Karangtengah kan Kecamatan Ciledug. Ya, Itu sudah merdeka. Belum merdeka. Belum merdeka, sekarang udah merdeka Karangtengah. Ya. Jadi Mas Adi ini adalah salah satu sahabat kita juga di Ciledug ya. Orang Ciledug ya kan, Fakta bilangnya sahabat Fakta. Ya. Jadi sesama dia orang Ciledug ya sahabat kita gitu kan. Beliau telah lama meninggalkan tanah kelahirannya. Nggak lama juga sih. Iya, cuma tiap 6 bulan berangkat. Ya itu dia. Dia ngikutin jejaknya Luffy, One Piece. Ngejar bajak laut. Mau ke Greenland apa? Iya, saya mau nggak ke Greenland sih, ya, buaya laut jadinya buaya asin. Waduh, buaya laut. Kalau buaya laut suara gimana? Sama sih sebenarnya, kalau malamnya beda suaranya. Beda suara. Iya. Kalau buaya darat suaranya gimana? Kalau buaya darat ngosek. Kalau buaya darat, halo deh. Kalau buaya laut, TBC. Buaya laut TBC. Tanda batu cuan maksudnya. Nomor HP dong. Gitu. Kalau kenal aja di kapal gitu ya. Biasanya sih nggak pakai nomor HP kita, langsung pakainya rekening. Waduh, ngeri. Buaya Jadi laut. langsung kasih kartunya. Waduh, ngeri. Buaya laut bener-bener lebih. Waduh, buaya darat mah nggak ada apa-apa ya berarti yang buaya laut. Ya, kan duitnya kayak laut tuh, air laut banyak. Oke, jadi Mas Adi ini basicnya adalah seorang kapiten. Wih sama nih, sama kapiten nih. Tapi dia lebih bergeraknya banyak di laut.
Dan siapa sih beliau ini? Coba Mas Adi cerita dong sama sahabat produk kita. Siapa sih Mas Adi ini? Ya, makasih Mas Yogi. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Saya Adi, nama lengkap saya Adi Mariadi. Tapi kalau untuk di sosmed dulu atau sampai sekarang sih masih saya pakai Raden Rampes. Jadi banyak dari rekan-rekan atau kawan-kawan saya itu kenalnya Raden Rampes. Ya, jadi ya saya memang lahir dan besar di Ciledug. Cuma pas waktu selesai sekolah kerja terus di 2013 akhir saya mencoba peruntungan lah istilahnya, coba merantau ke luar gitu, ikut kapal pesiar. Sebenarnya sih nggak pengen ke luar negeri gitu. Karena ya mau cerita pengalaman ini, pengalaman yang jarang ada sahabat Ciledug alami. Mungkin ada tapi mungkin jarang, dan saya mungkin baru ketemunya sama Mas Adi. Mungkin banyak pelaut di Ciledug banyak. Saya baru kenal. Oke, lanjut. Ya, karena 2013 itu berangkat, 2013 akhir, nah, terusan deh sampai sekarang. Cuma pas waktu pandemi itu ada ya sedikit lah kita nggak berlayar hampir 1,5 tahun. Dan banyak dari rekan-rekan pelaut juga semua hampir semua ya, nggak hanya pelaut, semua sektor. Semua sektor ekonomi seluruh negara itu vakum. Jadi benar-benar dampaknya parah. Karena ikannya takut kena Ya. COVID juga. Dan kebetulan Kenapa udah pakai masker di laut? setiap saya pulang itu ada aja perubahannya gitu, maksudnya deh ya kayak di Ciledug atau sekitarnya. Sampai-sampai tuh kadang kalau pas pulang lu lupa nama jalannya apa. Kalau mau ke sini harus arahnya mana gitu. Kalau lupa kadang. Tapi pas waktu mau berangkat jalur Transjakarta udah ada apa belum? Belum ada. Belum ada. Ya pas pulang itu kaget makanya. Kok jalurnya jadi beda lagi. Kok tahu-tahu pulang jadi ini jalan layang apa? Iya, Mau kemana gitu. Nah. Ibu di Ciledug bukan sih gitu. Iya, Itu makanya salah kita satunya ya. lupa. Apa lagi? Terus sama kayak di bandara waktu kita berangkat nih, itu kan baru terminal 2 ya. Ya, Waktu dulu tuh ya. 2013 masih terminal 1, terminal 2 untuk domestik sama internasional. Ah. Pas balik terminal 3-nya udah jadi. Ultimate. Keluarnya dari terminal 3 kan. Bingung yang jemputnya juga bingung. Jemputnya di terminal 2 taunya. Ngarahinnya juga bingung ya? Iya. Aku di mana ini? Aku seperti di dunia lain. Ya, jadi banyak hal yang ketinggalan lah. Sebenarnya kalau kerja di sana kayak di laut apalagi ya, kalau untuk di darat mungkin kita masih tahu perkembangan, karena kalau di laut kan kita terkadang kayak sinyal, kita pakai sinyal untuk jaringan itu kita pakai satelit. Nah, itu yang harus perlu di sahabat fakta ketahui juga, masalah sinyal itu providernya apa di sana? Jadi kalau di sana kita pakai satelit, nggak pakai provider, jadi langsung dari atas. Nah itu terkadang kalau alat yang kita pakai itu udah Empok. ya udah tua lah, karena kan kapal itu kan dia ada masa atau berapa tahun sekali dia akan ngelakuin dry dock, dan nggak semua spare part itu diganti. Dry dock apa tuh? Dry dock. Jadi kapal itu diangkat, dikeringin. Jadi kita dry dock. Dry dock. Nah itu di dry semua airnya, nanti dibenerin apa yang harus dibenerin, termasuk engine atau mesin-mesin bagian lainnya. Pun termasuk di pantat kapal ya. Ya itulah ngecek semua. Jadi kadang ya gitu, kalau satelitnya lagi gangguan ya kita kayak orang bodoh di sana, udah bete nggak bisa telepon keluarga kan. Ya lagi tersesat di pulau ya. Ya kalau tersesat di pulau mending di tengah laut. Iya ya, kayak Titanic ya, minta baik jangan sampai. Dan banyak pengalaman yang gak enaknya juga sih. Ya banyak pengalaman yang gak enaknya ya, kalau kita kerja jauh dari tanah air tuh kayak kangen masakan, terutama sih makanan lah. Sama ya, apalagi kalau yang masih suka dekat sama orang tua lah, kayak curhat atau apa, itu terasa banget. Ya. Lanjut aja. Ya kalau untuk berbagi pengalamannya sih ya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi plus minus lah, kalau kita kerja pasti capek, cuma resiko pekerjaan sama mental kita itu memang dituntut kalau kita bekerja di luar negeri. Jadi memang ya sebenarnya untuk kayak rekan-rekan yang masih kayak baru-baru lulus atau baru masih kuliah, sebenarnya motivasi ya. Jadi ini sekedar info ya. Jadi
jangan pernah takut untuk bersaing dengan orang-orang atau remaja-remaja dari luar negeri, karena kapasitas sama kualitas kita itu nggak beda jauh, cuma beda di tekad, itu aja. Tekad ya. Ada yang bulat tapi bukan tekad. Iya. Anjungan kapal bulat. Iya. Ya, anjungan kapal lonjong gitu. Lonjong terus ke depan. Ya gitu lah pokoknya. Aduh. Ya, jadi kalau untuk kualitas ya memang mungkin dari segi makanan atau fisik aja beda ya gitu. Tapi kalau misalkan kita punya mental dan kita punya kemauan, itu pasti bisa ngalahin mereka ya. Kayak paling nggak sama lah, setara lah. Karena kan kalau misalkan mereka itu di masa mereka sekolah itu mereka udah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Beda dengan kita kan, apalagi kalau yang di kampung ya. Yang di kampung itu kayak kualitas pelajaran atau materi dari pelajaran itu nggak terlalu lengkap. Dan kita punya jenis mata pelajaran yang sangat banyak sekali, beda sama di luar. Oh gitu. Wah, masalah pelajaran bisa ngobrol nanti sama Bu Guru tuh, sharing tuh. Ya di balik kamera ini. Ngomong-ngomong kamera ini pakai iPhone 14 loh. Wih, ganteng kan gue. Pico M. Begitu pelajarannya dikit di sana. Pelajarannya jadi kayaknya lebih ke praktek dia, dan mereka mengutamakan untuk speak up. Jadi kalau misalkan kita ngerasa ada sesuatu yang nggak adil atau apa itu, kita bisa langsung ngomong. Kalau di kita enggak, anak-anak di kita tuh mendem. Ya. Jadi anak-anak nggak ada kesempatan untuk berbicara itu. Oh bener. Makanya orang luar negeri lebih berani speak up dan lebih smart kelihatannya, karena bukan smart juga sebenarnya, karena berani ngomong aja ya gitu ya, dituntut berani ngomong ya. Dituntut berani. Ya sama sih kayak saya juga. Saya ini bukan lulusan D3 atau sarjana. Nah itu terkait kalau misalkan mau ke pelayaran, harus lulusan pelayaran kah, harus SMIP kah atau gimana? Apa yang penting berani aja? Nah, kalau dulu saya modalnya berani, modal nekat. Kalau sekarang nggak bisa. Tapi kalau ngikutin pendidikan harus apa? Harus minimal D3. Enggak, maksudnya bidangnya D3 pariwisata. Oh pariwisata. Jadi tergantung, kalau misalkan di kapal itu kan kita ada housekeeping, ada kitchen, banyak kan tempat, jadi ada engine juga. Jadi tergantung mau ambilnya mana. Tergantung sesuai jurusan aja kuliahnya. Kalau OP di sana maksudnya kayak housekeeping lah. D3 minimal. Nah, kalau kayak saya bukan D3 tapi bahasa Inggrisnya nilainya 9 gimana? Ya harus tes juga sih. 9. Nilainya 9 tapi terbalik gak nih? 9, alhamdulillah. Di ijazah 9. Ya, saya juga gak ngerti kenapa itu bisa 9. Ya gitu Pak. Ya. Jadi terus terang saya ini cuma lulusan SMIP dan kebetulan dapat good luck di kerjaan. Terus juga saya SMIP Makarya 2. Oh, anak Makarya. 81. Oke, anak Makarya. Iya, kalau Makarya udah terkenal 81 dulu ya. Masuk jam 8 pulang jam 1. Iya. Ya, bukan Tenggo ya, tapi 81 ya. 81. Ya, tapi saya di SMIP-nya bukan di SMK-nya. Dari kemudian bisa berlayar ke gimana ceritanya? Jadi waktu itu tersesat aja sih. Karena merasa di sini tuh nyari uang kayaknya susah gitu, lama ngumpulin uang, suntuk gitu ya. Dan kebetulan ada ada sedikit sikil. Bukan sikil sih sebenarnya. Jadi ada tuntutan dari keluarga ya. Harus kan banyak duit nih. Jadi keluarga itu bilang kalau nggak berlayar nggak cepat-cepat punya rumah gitu. Gini banyak alasannya. Iya. Tapi waktu itu tuh beneran nggak punya duit Mas Regi. Jadi saya berangkat kapal tuh nggak pegang duit sama sekali. Nol. Saya nggak punya paspor, visa, semua nggak punya. Dokumen nggak punya, belum ngurus. Karena kan nggak punya uang. Pas lagi mau ngurus itu ada yang modalin dulu atau pinjem gimana? Nah, jadi waktu itu musyawarah sama orang tua almarhum sama almarhum ibu. Apa teh buat orang tuanya Mas Adi? Ya, Bu. Almarhum ibu kasih kayak pinjaman lah. Bekalah yang pinjaman lah orang tua mah bekalah. Jadi ibu tuh ngasih saya istilahnya bantuan lah, pinjemin dulu gitu. Jadi sekitar, jadi saya tuh nggak kerja 3 bulan.
Jadi saya udah berkeluarga, punya anak, harus susu, pampers semua gitu ya. Sorry, maaf. Enak kok, Nek. Mungkin bisa ada Kasihin dulu apa? apa Pak? Ini lanjut aja potong. Siapa? Udah pesawat aja. Seluler ya. Ya lanjut, apa apa? Audio ini masih dari situ. Ya, jadi pas waktu itu 3 bulan tuh saya nggak kerja, 3 bulan nggak kerja, akhirnya ngurus paspor, saya harus kayak kuliah lah, cuma di perusahaan yang saya udah masuk dan diterima. Dan waktu itu udah hampir habis sekitar 40-an lah, 40 juta. Wow. Jadi 3 bulan nggak kerja, keluarga Modalnya makan, ya. Modalnya segitu mau untuk player. Tapi kan pulang dari sana, Ya enggak juga lah. Karena kan pulang berlayar bawa duit berkarung-karung. enggak juga, enggak. Karung-karung jadi kotor maksudnya. Karena waktu kontrak saya pertama itu kan saya mulai karir saya itu dari bawah, dari posisi paling bawah. Gaji itu waktu itu cuma basicnya ya, $350. Itu sekitar 4 jutaan. UMR di sinilah, UMR di Dolar sini. masih 12.000 atau 12.000 ya. Dan waktu itu saya itu basicnya 350, terus saya dapat tambahan jadi sekitar 600-an lah, 600 sekian. Itu kontrak pertama. Jadi ngerintis karirnya tuh nggak langsung enak gitu maksudnya. Enggak, jadi Mas Adi di sana tuh ngelamar pas berangkat berlayar itu sebagai posisi yang ditekunin sekarang, bagian masak-memasak gitu. Tukang masak sebenarnya. Tukang masak gitu. Bukan chef. 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 Tapi maksudnya Ya. kan ada kan orang kayak saya misalkan waktu itu kerja atau saya atau teman-teman saya berangkat dari misalkan dari OB atau apa pas sengaja punya skill ini ditarik gitu kan, ada kan yang kayak gitu. Nah, yang itu ya, kita sebut di sana kayak cross training. cross training. Tapi kalau Mas Adi memang udah langsung nyemplung di bidangnya, langsung di bidangnya nyemplung gitu, langsung dimasak, Langsung dimasak, langsung digoreng ya. langsung digoreng ya. Pertama trainingnya bikin telur ceplok dulu kali ya. Iya. Omelet buat Setiap bule. pagi itu saya bikin itu setiap pagi. Gitu. Selama satu kontrak, waktu itu kontrak saya masih 10 bulan. Oh, itu ada probation nggak kayak gitu-gitu? Oh, gitu. Ada probation. Tetap ada ya? Nah, kebetulan pas waktu saya itu nggak probation sih sebenarnya, karena kan kita udah dikontrak. Oh, Nanti langsung naik kapal. Okay. Nah, kalau memang kita ini kan kita dapat laporan akhir tuh, ketika kita mau pulang kita sebutnya sejenis kayak Raport lah ya. report ya. Kalau reportnya nggak bagus, pulang sendiri disediain getek. Ini getek pulang sendiri kan? Pakai lem jaket aja. Waduh. Iya, jadi ya duka-dukanya banyak lah, kalau apalagi yang baru-baru ya, karena kan di sana kita suasana baru, banyak yang ada yang minta pulang, ada yang banyak lah. Kayak saya juga termasuk hampir nyerah waktu kontrak pertama tuh. Lu gini amat kerja jauh gitu ya? Sampai tangan kayak jahe semuanya. Oh, maksudnya? Iya, pada bengkak. Karena intensitas kerjanya gila ya. Karena banyak kerjaan. Ras, bener-bener ras banget ya, hard banget gitu kan. Mungkin karena baru juga kan, belum tahu Penyesuaian. caranya, cara ngatur waktunya gimana, belum tahu. Tapi pas kesini ya udah Udah mulai dapat ketemu timingnya, semuanya. udah kenal banyak orang juga. Udah bisa manajemen waktunya. Termasuk chefnya udah banyak yang kenal, kita bisa komunikasi. Dan kebetulan waktu itu tuh saya masih pemalu, jadi nggak terlalu aktif bicara gitu. Sekarang Kalau sekarang malu-maluin. Kalau sekarang malu-maluin karena terlalu apa ya? Mungkin terlalu terbiasa. Terbiasa. Berbaur, mengenal kultur dari budaya negara lain. Kalau dibilang saya bisa bahasa Inggris nggak? Saya bilang saya nggak bisa. Karena cuma bisa ngomong aja. Kalau orang bisa bahasa Inggris itu sebenarnya harus bisa kayak grammar, surat menyurat tuh paling nggak bisa. Itu pun saya masih dalam tahap Biasanya berarti karena terbiasa komunikasi ya. Biasa komunikasi aja. Jadi kalau misalkan ada yang anggap nih saya lagi podcast gini, kayaknya nih Mas Adik bahasa Inggrisnya jago nih. Jago kalau buat ngomong. Tapi kalau untuk kayak kita nulis sesuatu itu masih banyak yang harus diperbaiki. Writingnya Jadi ya. harus sekolah lagi lah. Writingnya memang agak sukses juga, kadang masih susah untuk writing.
sama listening juga kadang masih balik-balik gitu. Kalau dengerin lagu ya bisa lah, bisa denger, cuma nggak bisa ngerti. Nggak ada translator di bawah ya? Nggak ada ya. Itu penyesuaiannya gimana waktu awal kesana? Kesulitan kah berbahasa luar gitu? Dan bahasa internasional pastinya English ya? Ya bahasa sehari-hari kita pakai bahasa Inggris, tapi ada beberapa kayak misalkan kan beberapa Mandarin. kru itu kan ya Arab. ada yang dari China, ada yang dari Philippines, dari India, dari Belanda, Amerika. Sekarang udah ada yang dari Kroasia, dari Rusia. Jadi dari masing-masing mereka tuh logat Inggrisnya beda Ya, gitu. aksennya beda. Aksennya beda. Iya, aksennya beda. Sekarang lagi Jadinya kita jadi kayak dia ngomong iu aja kadang kita ngomong apa nih orang nih gitu ya. Sekarang ada tambahan kru dari Thailand ya kan. Jadi bahasa Inggrisnya aksennya beda-beda gitu. Metong leuy. Metong Ya, jadi kayak kalau dari Filipina juga kan banyak kawan-kawan saya dari Filipina itu yang akrab lah. Kita udah kayak apa, walaupun beda negara kita ketemu cuma di kerjaan tapi udah kayak saudara. Karena setiap ada pekerjaan yang berat itu kita lakuin bareng-bareng. Di sana persentasenya krunya lebih banyak orang Indo atau luar? Kalau sekarang udah mix ya, hampir rata. Awal-awal itu Indonesia mendominasi sama Filipina. Indonesia mendominasi. Oh, negara kita tuh negara kuat berarti. Dulu ya. Nah, karena waktu kemarin tuh waktu saya baru masuk ya 2013 aktif itu kayak housekeeping itu masih dipegang orang Indonesia, dining room orang Indonesia. Dan kalau di dapur kayak saya nih itu cuma beberapa orang Indonesia, nggak terlalu banyak juga. Jadi minoritas lah kalau di dapur, tapi kalau di housekeeping sama dining room mendominasi. Memang basic kita suka bebenah, jadi kita ditaruh di situ dulu. Ya nggak dipungkirin. Suka bebenah dan rapi. Apa aja dibenahin. Apa aja dibenahin, tapi rapi kan. Iya, tapi good looking kan. Iya, good looking, bener. Dan orang Indonesia suka bebenah gitu. Tapi hasilnya benar-benar bikin orang geleng. Bisa apa boleh kerjain gitu. Itu ramah sama tamu. Nah, itu dia yang saya mau tanya, persepsi ketika Mas Adi di hafal banyak orang dari negara. Sekarang kita cerita enaknya aja deh. Yang gak enak mah biarin. Nanti enaknya udah dikit ya. Yang enaknya spill dikit aja, takut orang nggak banyak yang berangkat nanti. Ntar nggak ada yang mau kerja di kapal ya. Kurang ya. Tapi nggak apa-apa ngurangin saingan saya. Iya. Ya, jadi maksudnya kan kita banyak ketemu orang luar. Ya, kita tuh berpikiran, diskusi, terus gimana buka omongan sama orang luar, terus negor orang luar tuh kayak gimana, kayak gitu. Kan karena kan kita beda ya. Kalau kita kan di sini kadang ketemu sama yang nggak kenal aja, papasan. Iya gitu. Nyengir aja udah. Bukan senyum, nyengir. Iya, tapi kan kadang di sana gigi kelihatan. Iya, gitu. Tapi kan kadang di sana ada yang orang-orang negeri beranggapan kayak mungkin kalau kita di sini bilangnya siapa sih lu SKSD banget. Ya, kadang kayak gitu kan. Untuk mencoba, apalagi kayak gini, maaf. Kalau di Indonesia kan ini bahasa universal ya. Iya. Kita nggak kenal kaku diem-dieman gitu. Kita kayak, bang rokok bang. Boleh. Gitu. Jadi akrab ngobrol. Di mana bang? Ya, kayak gitu kan. Langsung ngobrol gitu. Kalau di sana tuh gimana mas Adi? Jadi kalau di khususnya di kerjaan ya maksudnya. Iya, ya sekitar kapal aja gitu kan. Sekitar kapal kan. Kalau ketemu cewek kalau tuh gimana? Jadi kiu gitu nggak bisa ya? Bisa. Jadi kita ada peraturan juga kayak dalam artian ada rules. Ya. Jadi harus kita patuhin itu karena harassment itu sensitif. Jadi ya, banyak luar negeri itu makanya banyak faktor lah yang bisa disebut itu sebagai harassment. Jadi untuk sekarang ini peraturannya lebih ketat dan kebetulan company yang saya kerja ini menerapkan sistem yang benar-benar ketat. Jangankan kita untuk body touching ya, kita ngeluarin satu kata atau kita kayak tadi tuh, itu kalau misalkan yang cewek atau cowok yang kita goda atau kita ledekin lah, itu nggak suka, itu dia bisa ngelapor ke HR atau HRD. Dan itu bisa berimpact ke kita pribadi yang melakukan itu, mungkin bisa di-divorce atau dipulangkan, one way ticket lah istilahnya. Ya, jadi memang benar-benar dilindungi lah untuk awal bercanda, ngecengin gitu kayak. Kita ngomongin orang aja nggak boleh di sana. Waduh, nih buat yang suka gibah nggak bisa nih.
Jadi Berlaut misalnya nggak pakai bisa lu. kayak sedikit sebenarnya kayak pakai hukum Islam ya. Iya. Yang nggak boleh gibah. Nggak boleh gibah ya, memang harus gitu sih ya. Lu yang kalau suka gibah nggak bisa lu berlaut berlayar nggak bisa lu. Gibah ada undang-undangan di sana ya. Iya. Pulang lu naik getek mau lu. Ya jadi gitu sih. Kalau untuk yang bahasa universalnya kita kan kalau ketemu di pagi atau siang itu biasa kita greeting aja. Jadi itu walaupun kita nggak kenal, beda departemen, kayak saya kan di dapur, saya ketemu orang ini, itu biasa kita ketemu di koridor cuma kayak greeting, kayak good morning, good afternoon, itu aja sih. Jadi itu udah biasa. Selamat siang, selamat datang, silakan belajarnya ya. Itu restoran. Selamat siang, selamat datang, kalian bisa saya bantu. Oh saya masih bisa ya. Tapi kalau untuk di smoking area ya, itu ya udah biasalah kayak di sini sama lah. Jadi rokok itu atau sigaret itu bahasa universal, tanpa harus Tetap kita sama. ngomong sesuatu itu udah jadi simbol lah, kayak kita nawarin atau gimana itu udah. Smoke. Semok asap dong. Bahasa internasional di sana smoke atau sigaret? Kalau kita mau ngerokok smoking ya. Smoking. Kalau nawarin, Kalau- smoke, do you smoke gitu ya? Sigaret. Oh sigaret. Iya. Aduh bau nasi. Duh teh, nasinya enak banget ini, baunya pulen banget. Oke maaf, lanjut gimana? Langsung Jadi sigaret bahasanya. Jadi itu aja sih. Dan kalau sekarang kan karena kita, kalau dulu smoking room itu bisa di ruangan ya, tertutup. Ya. Karena setelah pandemi itu jadi smoking area itu kita dipindah jadi di kayak ruangan terbuka di atas. Di atas itu kayak kalau pas lagi kita kapal itu jalan kan akhirnya kenceng tuh. Itu kadang juga ya gitu deh, jadi Nggak enak. ya kurang, tapi ya Kayak kita kalau ngerokok di sana motor. enak kan. Jadi kita lagi ngerokok di motor Iya. gitu kan. Tapi lebih bagus sih, jadi nikotinnya kayak racunnya itu nggak hirup sama kita lagi karena kan udara bebas gitu. Langsung Iya, mana-mana. gitu. Ketemu Free Willy nggak? Gila. Kemarin sih ya ada juga. Free Willy ketemu gitu, Kalau paus waktu yang- di Alaska. Oh sampai ke Alaska. Iya kan kemarin di Alaska. Ini dong. Iya. Nah, sekarang udah nggak kayak dulu. Masa? Iya, sekarang kayak Eropa, Alaska itu udah kalau dingin kayak dulu waktu saya 2013 itu. Saya di Eropa itu kita di dalam kapal itu kita ngomong masih keluar asap. Terus kontrak kedua di Alaska itu masih keluar asap. Minus berapa? Kalau di Eropanya bisa 6 derajat. Iya. Siang 6 derajat nih, jam segini 6 derajat. Bujuk buset udah kayak masuk di walk-in ya. Itu Ada walk-in ya kan di sana kan? Walk-in kan? Tahu lah, kan kita basic kita sama nih. kalau di waktu itu Mana mana dia lebih sukses. kayak di ujung dunia gitu kan, Ujung kayak dunia? kayak di Antartika itu Pernah pernah Antartika? kita kayak Bener ngasih, nih One Piece nih, mau ke Greenland nih dia nih. kita ngasih kayak donasi ya dari Tuh. kapal dan donasi ke masyarakat kayak Eskimo gitu kan yang tinggal di kutub. Oh, Utara. orang Eskimo, Nah, Kutub Utara. jadi kayak ya. Jawa itu kapalnya kebetulan kelasnya Air Class gitu, jadi bisa masuk ke sana. Terus sama yang Cina itu juga kita masuk ke sana. Kebetulan waktu itu saya bisa ngelihat karena saya menyaksikan sendiri lah, ngasih donasi atau bantuan kayak bahan makanan gitu. Daging kayak gitu-gitu. Nah, mungkin kalau bahan makanan Itu ada tur ke sana. bukan tur, itu jadi kayak Mampir. mampir. Kalian Jadi lewat, kita- karena lewatin. kita bentuk kepedulian kita. Jadi dari perusahaan sekarang banyak perusahaan kapal itu Donate ke sana. enggak dia donate sih, jadi kayak dia itu kita peduli dengan lingkungan laut, biota laut, jadi nggak buang sampah sembarangan, kita meminimais sampah jangan sampai jatuh ke laut karena akan merusak biota laut. Betul. Jadi Bahan semakin plastik semakin kita peduli maka semakin biar bertahan lama gitu laut Iya. kita itu jadi kayak long life lah. 6 derajat siang. Itu di Eropa. Waktu di Alaska Alaska sama, kadang lebih rendah, tergantung. Kadang kalau badai kan bisa lebih rendah. Lu siang-siang berarti pakai jaket tebel gitu kayak orang sakit tuh. Nah iya. Itu sampai Tapi kalau ngalamin hujan kan, makin dingin ya. Makin Itu dingin. ngalamin slime dari hidung sampai beku nggak tuh? kalau beku sih belum. Sampai kumis pada ada esnya gitu. Kalau mampet udah. Iya. Ya jadi kalau Gini nampak aja itu kan. gitu sampai es batu keluar. Minus. Jadi pernah waktu itu ya, mungkin karena saya terlalu norak gitu ya, karena saya orang kampung. Wajar. Saya pun pasti bakal norak. Saya juga pasti bakal konten terus tuh. Woi guys, Karena saya norak kan, baru pertama kali saya
pegang salju lah, salju es itu. Sebelum pernah Ya. sama kayak serut kan? Iya. Saya naik ke Mount Robert di Alaska itu di Juneau. Naik ke atas pakai kereta gantung lah kalau kita sebut. Gantole ya. Soalnya gantole naik ke atas. Bahasa kita gantole. Ya, itu saking saya senangnya itu saya buka baju, saya foto. Jadi nggak pakai baju fotonya. Orang Itu aja. pegang salju itu kayak saya bilang ini kalau kita bawa sirup ABC, ini Iya. saya langsung kita minum kata saya. Buka puasa langsung nih. Kalau buka puasa di Alaska enak. Nggak usah kayak bini saya, Pak, es batu belum beli. Kalau sana nggak tinggal ambil aja. Es batu belum beli, nyendoknya sono. Jadi ya untuk sekarang ini kayak ya mungkin global warming juga ya, jadi udah banyak di kutub-kutub utara pun es itu udah banyak yang cair, jadi kadarnya udah makanya banyak dari perusahaan-perusahaan besar itu mencoba untuk mengikis lah, untuk memperkecil efek dari ya menipisnya lah. Makanya kita dari perusahaan itu banyak ya sekarang kayak walaupun kayak mesin itu mahal tetap di provide kayak untuk sampah. Jadi sekarang Ya, didaur ulang. sampah itu didaur ulang untuk dibuat makanan biota laut gitu. Jadi walaupun alatnya itu mahal tetap di provide gitu sama perusahaan. Ya karena berguna kan, Iya. ada hasilnya. Tapi maksudnya makanan sampah yang di-provide untuk makanan biota laut itu sampah makan. Iya, jadi kan kalau kita di bukan dapur bahan baku kayak plastik, bukan bekas packaging. jadi bukan. sekarang kita diharuskan atau diwajibkan setiap sampah itu dipisah. Jadi kita punya ada yang metal, disposable, yang bisa didaur ulang kayak plastik, kertas, organik, jenisnya non organik, sampah masuknya. Banyak kalau di sini banyak ya. Iya. Kan kalau di sini di Indonesia begitu klasifikasinya, organik, non organik, sebelahnya sampah masyarakat. Bercanda guys, nggak ada sampah masyarakat di Indonesia. Kan Mas Adi bilang tadi, orang Indonesia mendominasi di kapal. Orang Indonesia kuat. Ya, jadi ya sebagai motivasi aja sih. Jadi kalau misalkan kalian mau berkembang jangan ragu, materi itu bisa kita cari lah, tapi yang namanya mental, tekad itu harus dari diri kita sendiri, karena akan datang waktunya atau timing yang tepat ketika kamu memang udah siap gitu. Kalian udah siap. Kalau kalian dirinya belum siap tapi waktu itu timingnya datang kalian yang belum siap, jadi sama aja bohong gitu. Mending persiapin diri dulu. Setuju. Makanya first yang penting preparing is important ya. Prepare yourself Ya, earlier. Ya. Ya kalau bisa kayak apa ya, bahasa Inggris tuh nggak harus kita kursus sebenarnya. Jadi kalian dengar musik atau kayak baca buku itu sebenarnya udah belajar, karena bahasa Inggris itu lebih ke speaking, lebih ke bicara. Iya, kadang gini yang kadang saya juga dilema gini. Saya juga waktu itu pernah kita sama nih, sama-sama ada pengalaman di laut nih. Cuma saya nyebrang Pulau Seribu. Nah, Nyebrang Pulau Seribu, itu udah banyak banget 1000. makanya ada Saya belum nyampe 1000. namanya Kepulauan Seribu, Namanya Kepulauan Seribu. masih Jakarta. Ketemu penumpang ada dari Turki. Nah, Ya, dari Turki. Ya, dia mabok laut. Dia nyari tempat yang menurut dia PW, ya menurut dia melihat mungkin tempat saya PW nih. Ya, can I take seat in your seat? Jadi kan, oh please gitu kan. Saya ngobrol aja gitu kan. Kita cerita, kan dia dari mana, kita dari mana. Nah, maksudnya kayaknya kalau saya perhatiin kan sambil direkam juga, waktu itu ada rekamannya, saya lupa saya di mana. Kalau saya perhatiin bahasa Inggris gue berantakan banget, tapi nyambung gitu kan. Iya. Jadi kalau pada aktualisasinya, pada prakteknya, yang penting nyambung ya. ya jadi ada kayak Ngobrol biasa ya, Ngobrol maksudnya biasa. bukan dalam rangka bahas kerja atau bahasa yang formal ya. Kalau dalam nongkrong yang penting nyambung ya. ya yang penting nyambung. Jadi kayak misalkan gini, kayak contoh orang Jawa ngomong sama orang Sunda. Jadi ada satu kata, dalam satu kalimat itu ada satu kata kunci. Ya, Kayak misalkan nanya udah makan apa belum? ya, Mas, dahar lah. ya. Yang penting tahu kata kunci, oh dahar itu makan. Makan, ya. Kalau Itu orang harus. Jawa bisa jawab, "Oke, sun." Gitu Ya, aja kan. ya, Jadi ya. yang penting nyambung, ada beberapa kata yang kita ngerti. Tapi kalau usahakan kalau misalkan memang bisa ya dibikin lebih bagus lah, banyak vocabulary, istilahnya kosakatanya Ada lebih banyak pocketnya, lagi yang ya. kita Kalau bisa kuasai. itu lebih bagus. Ya.
Saya juga masih belajar. Sama sih juga belum. Jadi sama aja kayak kita bercinta ya. Iya. Maksudnya sama aja kita cinta sama seseorang, nggak perlu bahasa yang ribet, yang penting sama-sama ngerti. Ya, siapa? Bahasanya pakai bahasa isyarat, kadang mata aja bisa bicara kan. Iya, yang penting sama-sama ngerti, yang penting atau akad gitu maksudnya. Saya terima nikahnya kan berawal dari sama-sama ngerti kan. Jadi kalau bahasa Inggris Ngerti kalau cewek butuh jalan, ngerti kalau cewek butuh shopping, ngerti kalau cewek butuh kalau sekarang nggak butuh shopping sih. Nah itu tahu. Butuh ini aja online tuh shopping Juga Lazada. Jadi nggak harus keluar. Ya kalau cinta nggak perlu good looking, yang penting butuh rekening. Oh, itu dia. Itu sih nomor satu kayaknya. Iya lah. Soalnya ada pengalaman saya juga itu. Masukin. Apa pak? Tapi, nah terus kalau misalkan Ini kubusnya ya, bahasa iya. lagi, Ya kan? kalau misalkan lagi nongkrong gitu, misalnya suka pada nge-warkop kayak gitu, ada kagak sih warkop di sana? Kalau warkop sih nggak ada ya. Jadi Coffee kalau, shop ya? Coffee shop juga nggak ada. Jadi kalau untuk kru kita biasa nongkrong itu ada namanya kru bar, ada hobi bar, ada ya kalau lagi break time sea view gitu bar. kan. Jadi kita sea view. Jadi dia Oh sea view, sea view, Pandangan laut. pandangan laut. Oh, jadi Mas Adi tiap hari kena vitamin C terus dong? Ya, vitamin C. Ya jadi di sana kalau kita habisin waktu kayak istirahat lah, kita udah selesai kerja di waktu malam itu. Biasanya kita nongkrong di ada kita namanya crew mess. Ya. Jadi itu di sana kalau crew mess itu untuk makan lah kayak lestek, kita masih ada kita makan lestek malam itu terakhir. Dan itu ada crew bar gitu. Jadi kita bisa kayak order soft drink. Soft drink? Soft drink. Soft drink nih benar, soft drink ya. Ari, soft drink soft drink ya. Coca-Cola, Fanta, Nah, tinggal Sprite, ginger ale, Ginger ale, tonic water. Waduh, tonic water. Saya nggak pakai gin ya, nggak pakai gin. Kalau gin ya gin tonic. Iya. Soft drink Soft drink ya, Soft drink, Jadi ya. kita minumnya soft drink aja. Orange juice. Es teh manis Solo ada nggak di sana? Hah? Es teh manis Solo ada? Teh sisri ya. Kan di sini lagi viral nih, es teh manis Solo. Solo ada nggak? Di Solo nggak ada. Ada kalau paling kita bikin sendiri. Di sana Mas Adi makan nasi nggak? Kebetulan karena mayoritas kita orang Asia, jadi Ya. kita nasi itu masih di provide, masih ada. Cuma Persentase ada beberapa sedikit yang dari negara luar kan dia nggak makan nasi. Ah. Jadi kita sekarang udah dirubah setapan untuk ini yang berubah untuk line di kru ya, untuk kru. Tapi nasi tetap di provide. Tetap ada. Sekarang kan kita udah ada dari India, dari Thailand, Filipina, Indonesia, terus Kalau banyak ada dari India berarti ada basmati rice tuh. Ada ya. Bisa bikin kebuli ya. Ada nasi apa itu basmati. Kita bikin pulau rice. Pulau rice. Pulau rice. Maksudnya? Iya namanya pulau rice. Pulau rice itu Jadi apa? itu kayak nasi ini India lah. Makan nasi di pulau. Bisa. Nah, ngomong-ngomong makanan, ada nggak satu makanan yang pas begitu Mas Adi nyampe di Pesia, ini apa? Dan menurut Mas Adi kayaknya gue belum pernah temuin ini di Indonesia. Waktu itu sih Dan masakan makanan jenis makanan dari negara mana itu? Nah, sebenarnya kalau makanan itu kita sering lah lihat karena kan basic kita di dapur, jadi kita sering lihat di TV gimana, sering lihat gambar atau oh kayak gini. Tapi yang bikin surprise itu, Itu. ada satu makanan itu yang disebutnya waktu saya kontrak pertama itu benar-benar nggak tahu itu apa. Jadi disebutnya daging kotak. Daging kotak. Ya, Square beef dong. ya bingung kan daging kotak. Nah, Di sini ada bakso kotak. iya, apa itu daging kotak itu apa ya? Udah lu lihat aja sendiri kata senior itu kan ada banyak senior saya itu saya dekat sama anak-anak housekeeping gitu, abang-abang angkat lah. Anak housekeeping. Nah, waktu itu kebetulan saya join bareng sama dia. Itu dia bilang, lu ntar di sana bakal makan daging kotak gitu. Lu bakalan senang dah kata dia. Apa sih bang daging kotak? Ya udah lu ntar sana aja, lu baris di meja, ntar juga lu yang masak gitu. Nama menunya apa? Daging kotak. Nggak, nama- Disebutnya daging kotak. Nggak taunya itu daging rendang bang. Jadi udah nyari-nyari mana daging kotak mana daging kotak. Nggak taunya itu rendang. Makanan hari-hari di Iya. Indonesia. Jadi ya itu yang bikin saya kaget ya. Ternyata daging kotak itu rendang. Itu dan bahasa itu ngetop sampai sekarang.
Oh, termasuk Iya. orang luar negeri juga bilangnya daging kotak. Daging kotak. Orang Inggris, orang bule bilangnya daging kotak. Daging kotak, bilangnya daging kotak. Ada beberapa yang terkenal sih yang di Sumatera. Di Sumatera. Itu bagaimana tanggapan mereka? Kan katanya kan rendang itu salah satu makanan terlezat di dunia kan? Gimana ya, kalau untuk coba seperti itu tuh tergantung siapa yang masak. Jadi dari setiap koki atau chef yang ada di kapal itu beda style ya. Jadi ya, kadang walaupun kita di sini sama-sama orang Betawi, kita masak semur pasti beda-beda rasanya. Beda tangan. Ya, beda tangan. Jadi di sana juga sama. Rendang itu walaupun sama bumbunya atau Cara ngolahnya kan beda. cara ngolahnya beda. Dan rasanya tergantung tangan juga Betul. sih. Itu. Nah, terus Mas Adi pernah nggak masakin menu Indonesia terus yang makan nih bukan orang Indonesia? Terus tanggapan dia apa? Jadi kemarin kalau kita saya kan di spesialis restoran sekarang ya. Jadi itu khusus masakan Asia. Ya. Jadi kemarin itu kalau di Eropa kita itu ada namanya ristafel. Jadi kalau di kita kayak nasi rames lah. Oh, di sana ada Iya, sambal. kayak disebutnya ristafel. Jadi ristafel itu bahasa Belanda. Jadi makan itu ristafel, RIJ, ristafel. Jadi dia itu nasi campur lah. Jadi semua itu lauk, semua nasi satu piring lah. Satu piring. Nah itu kayak rendang, namanya rendang, ayam kecap, Saya kacang panjang. serundeng, buncis. Ya. Kita pakai buncis, terus kentang. Enggak ada kacang panjang tuh. Adanya buncis ya, string bean gitu kan, string bean. Tapi green bean lah kita bilang itu. Kalau string bean kan ada nggak sih saya rasa? ada. Ada. Ikan asinnya ada. Ikan asin nggak ada. Niko. Ikan selar nggak ada ikan selar. Ikan selar Kalau nggak ada. susah nyarinya. Ikan selar nggak ada. Berarti ya, kalau ada mahal ya. Ada mahal. Oh gitu. Itu pas Mas Adi provide itu tanggapan mereka pas makan gimana? What is this? Ya kalau untuk orang-orang Eropa sih agak bingung ya. Selain orang Belanda, kalau Belanda itu kan memang Ya dia lama dimari ya, orang Belanda mah. Dia basic tahu orang orang kan Belanda. menjajah dulu kan Iya. menjajah di sini. Jangan bilang Belanda dia udah tahu. Iya, dia bisa udah tahu. boleh tahu. Kadang-kadang mereka yang komplain. Iya. Nggak enak nih gua dulu makan waktu Iya. gua ngejajah lagi. Nah, Ada gitu. Gitu ya banyak Dia udah tahu udah lama di sini. beberapa tamu Belanda tuh suka komen ya kadang. Nah dia tahu rasa Indonesia Iya. tahu. Dia tahu cengkeh, dia tahu jahe. Dan kadang kan gini kayak kita nih suka pedes ya. Kadang kita kalau bikin pedes dikit mereka tuh komen. Iya. Gitu. Karena mereka Nggak suka pedas, nggak suka sambel. Iya, makanya kadang kita kalau mau bikin makanan tuh menyesuaikan lidah mereka, bukan menyesuaikan lidah kita gitu. Karena yang kita provide ini orang, bukan diri Ya, kita betul. sendiri. Gitu. Jadi kita mencoba untuk memprovide apa yang mereka suka. Kayak gitu. Jadi ya kita usahakan seminimal mungkin nggak ada komen dan komplain. Nah terus masalah masakan berarti tanggapannya biasa aja ya. Ya, ada yang bilang itu spesial. Spesial, kan? Tergantung dari tamunya sih. Kalau selain dari orang Belanda, Kemarin ada beberapa kali ya, jadi kayak dia orang dikasih nasi rames gitu. jadi kayaknya dia orang Inggris atau orang Prancis. Jadi dia bingung ini apa, dan banyak alerginya juga bang. Jadi dia tuh alergi kacang, alergi spicy, alergi coconut. Jadi itu gue besok bikin special order dong. Gitu. Jadi kita suggest ke service. Iya. Jadi untuk biar jadi misalkan kita ada reshuffle nih dinner. Jadi beberapa hari sebelumnya mereka info nih orang service ya. Jadi biar kita bisa memprovide makanan jenis yang lain untuk tamu tersebut. Untuk menyesuaikan lidah. Nah, jadi kita sih fleksibel gitu. Oke. Nah terus ini, yang satu saya bikin penasaran karena selama ini kan saya hanya jadi banyak bahan bercandaan. Nah, Dan karena kebetulan lagi viral juga apa tuh? soal salad. Salad ya? Salad. Itu gimana tuh? Nah salad maksud saya kan salad kan ada yang veggie, ada yang fruit. Kan kita di Indonesia sebutnya salad khas Indonesia. Gado-gado itu Gado-gado, sama, iya. ya? Makanya di sana Gado-gado tuh kredok itu salad. dikenal salad juga di sana. Sama. Salad gitu, Salad. with soya sauce, With peanut sauce. with peanut sauce gitu. Iya. Pernah menyajikan itu? Itu ristabel itu kita saladnya itu Wih. gado-gado. Jadi jangan salah. Kalau misalnya Terkenal ya, gado-gado di sana ya. Pakai lontong nggak? Enggak. Pakai nasi? Jadi sayuran aja. Pakai nasi nggak? Enggak pakai nasi. Nasi terpisah. Tapi orang luar negeri suka gado-gado. Suka.
Gado-gado guys. Ya, jadi gado-gado itu salad. Salad ya. with peanut sauce. With peanut Bener berarti selama ini nggak bercanda ya. Bener ya berarti. Bener. Salad ya. Wah. Itu kita sajikan di menu Keren yang suka makan gado-gado. Nah. Hidup Anda sehat. Jadi gado-gado itu go internasional ya udah ya. Salad sama nasi pecel. Iya. Berarti Kayak yang jenis-jenis sayuran itu kita sebut salad. salad di sana. Walaupun dia udah di Lenca di sana ada nggak lenca? Lenca nggak ada. Bawa deh Kacang polong, ada kacang polong. Kacang polong. Terong ada nggak sana? Terong dulu. Eggplant ada. Ada. Ada ya. Kita cuma beda-beda jenis ya. Kalau yang Japanese, yang agak panjang Japanese. tuh yang panjang. Kalau kita yang terong ungu tuh yang Ya, kecil, di sana nggak ada. itu kita sebutnya Japanese eggplant. Japanese Nah, eggplant. kita ada di kapal. Bukannya cucumber ya? Kalau cucumber ada. Cucumber apa sih? Cucumber itu timun. Oh timun ya dia. Oh bukan terong ya? Cucumber itu ya ada Japanese cucumber, ada yang US, jadi yang reguler itu ada. Bukan zucchini ya? Zucchini ada lagi. Zucchini Jepang yang itu gede itu ya, turun gede. zucchini yang sama dia ada yellow, ada green juga. Tahu kan? Oke. Kalau rujak, salad masuknya? Rujak maksudnya Kan salad buah. buah. Cuma dia kalau Bilangnya apa tuh? mostly di sana nggak pakai sambal ya. Iya. Jadi kita pakainya kayak misalkan kayak liquid sugar atau pakai ada yang pakai ice cream. Gitu. Kaida. Ada yang Ada pakai- nanas, ada ubi, ada bengkoang pakai es bisa. krim. Jadi bisa dressing itu kan kita banyak dressing salad. Jadi di sana dressingnya itu kebetulan udah by packing ya, packaging. Ada timunnya juga nggak rujak sana? Ada. Timun pakai es krim. Kalau timun biasanya di yang vegetable. Oh masuknya ke yang veggie itu yang gado-gado Nah, itu. Jadi kalau misalkan yang fruit biasanya ya mixed fruit. Tai bubbles. Tai bubbles. Tai bubbles. Nggak ada. Tapi kalau jackfruitnya kadang ada, nangka ya, buah nangka kadang ada. Iya jackfruit. Itu Boleh spesial semua bikin order. bang. Ya nanti kita bikin di sana. Durian ada di kapal. Durian only on the special moment. Kayak lebaran. Tergantung dari siapa yang di bagian pembelian. Oh. Aman. Bebas santai aja. Bebas podcast mah. Sudah keren ada. Durian di sana durian semua. Sugar daddy ada dong. Banyak. Ya, jadi emang ya. ini Tuntong, salah satu. kapal, sugar daddy banyak. Banyak sih. Bang, mau dong bang, mau pesan apa? Tapi ya gimana ya, banyak ya itu ya sesaat ya. Kalau Cinta satu malam gitu. ya tadi kan karena di sana kita totalitas ketiga dan itu kita punya beda warga negara sendiri, Culture. beda culture. Nah, soal culture juga, culture shocknya apa di sana ya Mas Adi? Yang ya hal-hal kayak bahasa tongkrongan yang menurut kita di sini tabu atau menurut kita sensitif tapi di sana umum gitu. Kalau untuk bahasa yang seperti itu sama ya, jadi kayak apa ya, kita masih sama-sama respect lah. Oh. Jadi ketika kita udah akrab banget, udah deket banget, beda negara nih kita misalkan, tapi kita udah akrab banget gitu. Kadang kita Lebih ke rokok lah istilahnya ya kan. ngobrol udah akrab banget, udah sering curhat atau apa. Jadi kadang ngomong juga kita udah nggak pakai kontrol gitu. Udah enak aja Udah ya. enak aja, itu nggak apa-apa. Tapi kadang kalau misalkan kita baru sekedar kenal, itu kita khawatir. Takutnya yang tadi saya bilang harassment. Harassment. Ya, karena harassment itu bisa verbal, bisa Bagi label, bagi bisa banyak pergerakan. Berarti kalau kita ketemu orang di sana nggak kenal, gue juga nggak bisa langsung nggak bisa begitu ya. sekedar greeting is okay. Jadi kayak good morning, greeting biasa lah. Bang mana bang? Bang makan bang. Jadi gak kayak Dono di happy. Ada hal yang Mas Adi kenalin nggak ke teman-teman Mas Adi di luar Indonesia kayak, gue tuh di Indonesia begini loh, ada nggak gitu? ya Kenalin sedikit-sedikit tentang kebudayaan kita nih. kalau yang terkenal Atau udah ada yang tahu? Biasanya kan udah ada yang kan Indonesia Indonesia udah banyak yang tahu. Indonesia karena udah banyak yang tahu ya. Ya, Di karena- Indonesia tuh begini ya, lu ngelakuin nggak gitu kadang gitu. Ya? kayak di Bali atau ke Oh, di Lombok, Bali. kayak mereka udah tahu lah tempat-tempat wisata yang terkenal di kita tuh udah Tahu Monas kan? tahu. Kalau Monas mereka nggak terlalu ini sih kayaknya. Lebih ke Kalau- Bali ya? Ya lebih ke Bali sama Lombok. Bali, Lombok, Jogja termasuk ya. Jogja termasuk ya banyak bule Banyak juga. ya. Iya iya. Karena film Hollywood kemarin kan Ya. di Jogja itu kan. Oh gitu. Jadi kadang Mas Adi nggak cerita juga mereka udah tahu ya. Mereka udah tahu. Paling cuma sekedar nanya beberapa informasi update-nya gimana. Nggak pernah cerita tentang celeduk gitu. Kebetulan nggak terkenal sih Jenduk.
besok mau pergi lagi ceritain, woi lu Ciledug ada busway gitu, ada MRT kita di Ciledug gitu. Itu udah ketinggalan ya. Ada tayo gitu. Sekarang kita tuh apa ya? Kalau Nah untuk itu dia, hal transportasi udah apa yang ketinggalan. menurut, jadi kita nggak hanya bahas transportasi, hal apa yang menurut Mas Adi ngerasa kayak aduh gila nih Indonesia ini kayaknya udah kacau, ini udah ketinggalan jauh banget gitu. Yang menonjol banget apa kira-kira selain teknologi mau jelas lah. Kalau teknologi udah jelas, sebenarnya kita nggak tertinggal juga sih. Jadi dalam artian coba telat, Iya, agak telat. Kalau waduh di Monas minimal. Oh, di Monas. Iya, kita 212 kita. Oke, nama sosmednya apa aja? Bisa diinfokan ke sahabat. Kalau untuk ada yang mau nengok-nengok. ya untuk ya sahabat atau rekan-rekan yang ada di Fakta ya maksudnya, atau yang Cikal lah, ya, itu Cikal, tanggal-tanggal semuanya lah yang ada yang bisa atau yang menyaksikan lah. Jadi untuk di YouTube, IG, TikTok sama apa lagi? Facebook mungkin? ya Facebook juga. Oke. jadi untuk di tiga itu YouTube, TikTok sama IG itu saya pakai nama Raden Rampes. Dan itu memang sudah lama ya, saya di sini udah lama, jadi tinggal pengembangan aja. Dan untuk di Facebooknya karena kemarin saya baru dapat anjuran dari Ibu Meta. Iya, centang biru nih. Facebooknya ada centang biru. Iya, jadi dapat anjuran dari Ibu Meta, jadi Iya, iya. disuruh untuk Verifikasi. menggunakan ya data pribadi, foto KTP itu nggak foto rekening kemarin kan. Asik. Kalau foto rekening takut salah. Jadi selebgram dong. Iya. Asik, centang biru. Ya, jadi ya untuk sementara itu sih. Jadi di Facebooknya Adi Mariadi atas nama saya. Raden Rampes untuk IG sama TikTok dan YouTube. Oh itu Raden Rampes. Raden Rampes. Oh, guys, sahabat bakal di follow, di subscribe dan ditengok-tengok. Iya. Barangkali ada yang butuh info-info terkini. Kalau misalkan oh kayaknya boleh nih, gua mencoba peruntungan kerja di laut gitu kan. Iya bisa. Jadi bisa nanti sharing-sharing aja di konten YouTube gitu ya. Skill-skill di IG-nya ya. Ya boleh. Oke, gitu. Nah, itu yang akan Mas Adi ingin kembangkan Ciledug. Dan ini ngembanginnya berarti gimana dong? Mas Adi kan Iya, besok jadi- tanggal 1 katanya mau berlayar lagi. Iya, jadi kemarin itu Diserahkan ke tim jadinya. rencananya kan awalnya itu kecil-kecilan lah. Iya. Jadi cuma dari sebatas ngobrol, terus ada masukan, ada saran, atau jadi gede lah, jadi planningnya itu jadi besar. Kita buka studio. Oh, jadi big plan. Jadi sekalian aja ya. Jadi ya udahlah sekalian kata saya. Jadi ya minta apa ya doanya, supportnya, bantuannya secara Amin. komen lah, komen atau saran yang bisa kita aplikasikan nanti ke realnya gimana. Bisa diskusi di kolom komentarnya juga bisa mungkin diskusi nanti di kan, kolom ya. komentar. Ya. Jadi kalau rekan-rekan ada yang mau kasih masukan silakan, kita terbuka. Gitu. Jadi kita terimalah, dan mungkin juga ini baru wacana ya, kemungkinan bulan depan ketika saya udah berangkat, ini kan diurus sama tim kreatif atau manajemen dari Rampes Squad ini ya. Wih, Rampes. Jadi kita punya sebutan itu kalau untuk rekan-rekan tuh Rampes Squad kita sebut. Jadi Rampes. Jadi itu ide kreatif aja sih kata-kata ini aja. Jadi untuk para Rampes Squad kalau mau datang kunjungi studio kita bisa, kalian mau podcast selama promo kalian bisa lah pakai tempatnya dulu. Ini. Tapi nanti kita kabarin kapan kalau udah ready kita Dan alamatnya juga nanti ya tunggu alamatnya kita akan share nanti. Kita juga Iya. akan ada game, akan ada apalah banyak, nanti ada banyak game lah ya. juga. Jadi ya tunggu aja, pantengin terus channel YouTube kita atau sosmed kita. Jadi nanti ada riset di situ. Raden Rampes Ya, Raden Rampes. atau di Facebooknya Adi Mariadi. Adi Ya? Mariadi. Oke, mantap dan luar biasa sekali. Semoga apa yang kita obrolin di sini dapat memberikan manfaat, walaupun nggak besar, yang penting kecil dulu asal bermanfaat. Insya Allah jadi Amin. kebaikan dan ladang pahala. Amin. Karena kan motonya Fakta, tebar kebaikan. Iya. Dari kebaikan kita sebetulnya jadi bermitra. Ya, tadi belakang kamera ya. Ya bisa. Kayak ntar MOU di belakang. Ya, ini gua kayak Deddy Corbuzier nih. Jadinya nanti channel gua dibeli nih. Ya adalah nanti lah pokoknya. Nah, pesan terakhir untuk anak-anak Ciledug khususnya, untuk sedikit memotivasi sebelum kita closing, apa pesan terakhirnya untuk biar memberikan pacu semangat. Ciledug ya, khususnya untuk rekan-rekan Fakta yang ada di Ciledug, Karangtengah dan sekitarnya. Jadi
bukan pesan sih, jadi kita saling mengingatkan. Jadi selagi kalian bisa untuk berusaha, jangan pernah menyerah. Jadi itu ya. Jadi karena apa? Karena ketika kita menyerah, itu peluang udah nggak ada. Peluang itu akan tertutup ketika ada perasaan menyerah. Gitu. Jadi selama kita masih mau berjuang terus, nanti akan ada kok titik-titik ketemu lah macam nanti, entah itu dari teman, entah itu dari orang yang baru kita kenal, jangan pernah menyerah. Jadi terus berjuang, yang mau berkarir the best ya, the best aja, your best. Nanti istilahnya Allah akan kasih jalan. Amin. Ya, jadi kayak motonya Pak Habibie juga kan, ya. Mentalitas kita tuh kayak orang ngayu sepeda aja, ya. Ngayu aja. Kalau berhenti ngayu berhenti udah, selesai kan. Jangan berhenti makanya. Ya, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Mas Adi atas sharingnya. Ya, semoga lancar dan berkah selalu, sehat selalu pastinya. Karena di luar Indonesia ya kan. Suhu Ya. udaranya berubah-berubah. Ya, suhu udaranya berubah. Ntar dingin, ntar panas, ntar dingin banget, ntar panas banget gitu kan. Belum lagi tadi cerita kena badai segala macem kan. Nah, kalau badai ya sering. Semoga jangan sampai terus-terusan kena badai lah gitu kan. Apalagi badai asmara. Aduh, thank you Mas Adi. Ya. Kehadirannya di channel Fakta. Semoga besok berangkat baik-baik saja dan pastinya pergi untuk kembali ya. Ya, pergi untuk kembali. Iya dong. Iyalah, Pergi untuk kembali. Insya Allah di bulan Maret saya udah kembali lagi ke sini, dan di situ mungkin akan ada event ya, akan ada event di channel kita, akan ada event, dan itu melibatkan bukan banyak sih, beberapa pihak dari pihak yang terkait. Jadi ya minta dukungannya juga sih. Mudah-mudahan lah. Dan terima kasih untuk rekan-rekan Fakta atau tim manajemen Fakta yang udah kasih ruang, kasih waktu lah, dan kasih kesempatan untuk duduk bareng nih sama Pancetus atau apa nih namanya, founder apa nih? Ya, ini ya. kapten, bisa disebut kapten. Kapten Subasa. Ya, makasih udah kasih waktu. Ya, Mas Adi, hati-hati besok berangkat. Jaga kesehatan selalu, ingat keluarga di rumah. Jangan lupa Indonesia tanah airmu. Ya, makasih ya. Oke, thank you. Sekian dari kita, sahabat Fakta di mana channel berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah, bye-bye. Bye. Apa sih dia orang apa? Kamu tahu sendiri kan lihat. Oke. I know.